Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Bagaimana dengan rutinitas Anda hari ini? Mudah-mudahan berjalan lancar sesuai dengan apa yang sudah Anda harapkan. Dan semoga juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali berjumpa dengan kami, channel yang setiap harinya selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Demit Waria, penjaga gerbang Bruk Cipung Taman Sari. Bruk atau jembatan Cipung ukuran panjang dan luasnya tak seberapa. Mungkin orang luar kota Batang yang pernah berekreasi ke pantai Sigandu tak pernah memperhatikannya. Padahal sarana penghubung ini sangat angker. Setiap orang yang melintasinya, baik siang atau malam, selalu menyalakan lampu dim, membunyikan klakson, atau sekedar uluk salam. Bukan hal yang aneh terngiang di telinga, yaitu dimaksudkan sebagai salam pada penghuni gaib setempat. Bila tidak demikian, sering mendapat gangguan. Aroma mistis terasa sangat kental menjelang malam hari. Mulai sedikit orang yang berlalu lalang lebih memilih jalan memutar lainnya ketimbang lewat Bruk Cipung. Keyakinan yang meluas di tengah-tengah warga sekitar bahwa Bruk Cipung merupakan lokasi angker yang menjadi pintu gerbang gaib Taman Sari, Kanjeng Ratu Dewi Lanjar, penguasa agung Pantai Utara. Konon, setiap malam Jumat Kliwon selalu datang ke Taman Sari yang tepat berlokasi di objek wisata Pantai Sigandu untuk kemudian berjalan-jalan ke pasar bernuansa Supra, tergelar di alun-alun bersama ratusan laskar wanita. Jagat gaib Bruk Cipung tak lepas dari pantauan Dedemit, anak buah Kanjeng Dewi Lanjar. Sekitar tahun 90-an, berlangsung hal ganjil yang sempat menjadi tontonan masyarakat umum. Sebuah bis yang penuh dengan penumpang melintas di Bruk Cipung tengah malam. Tiba-tiba pagi harinya terperosok jauh ke tengah persawahan. Bila diukur, jarak antara posisi bis dengan jalan sekitar 20 meteran. Masih tetap berdiri seperti parkir saja. Mesin tak dapat dinyalakan selama itu, tapi yang masih disyukuri tak ada korban. Untuk menarik bis dari tempatnya ternyata tak segampang bayangan kita. Dengan alat khusus penarik, tetapi tetap tak goyah sedikit pun. Rantai serta tambang malahan putus beberapa kali. Pemilik bis yang turut hadir menyaksikan keanehan tersebut meminta bantuan paranormal. 1-2 ahli supranaturalis didatangkan tetapi tak membuahkan hasil. Hampir 2 hari 2 malam bis mangkrak di tempat. Konon makhluk halus penjaga Bruk Cipung belum ikhlas melepaskan kendaraan besar yang tak berucap salam semalam. Padahal memang Pak sopir benar-benar tak memahami kalau di sini adalah salah satu titik tersakral. Paranormal yang didatangkan kemarin, meskipun tak diizinkan, ngotot untuk mengambil badan bis seperti keinginan si pemakai jasanya. Kesepakatan damai belum tuntas antara mereka. Terjadilah adu kekuatan supranatural. Tindakan terlalu berani dan penuh resiko demi setumpuk uang, mengambil resiko mempertaruhkan nyawa. Ritual digelar di lokasi Bruk Cipung dengan aneka ubur rampil lengkap. Si dukun dari luar daerah tersebut membaca mantra sakti. Senja bercuaca cerah, sontak berubah seiring awan hitam menyelimuti bumi. Gerimis dan gelegar, serta kilat petir menggema mengerikan. Tubuh orang sakti tersebut bergetar kuat, dan tak berapa lama terlempar sejauh 4 meter. Batuk-batuk parah, serta muntah darah segar, tampak tersisa di sudut bibirnya yang menghitam, pertanda terluka dalam. Nafas tersengal-sengal dan akhirnya pingsan. Rombongan yang berada tepat di barisan belakang langsung memberikan pertolongan, memberikan nafas buatan, juga mengalirkan tenaga dalam, menyalurkan hawa sejuk penyadaran. Berbuah petaka luka dalam serius. Setelah sadar, ketua dari rombongan paranormal tersebut mengaku angkat tangan dan bergegas pulang. Perasaan malu atas kegagalan menyelimuti hati mereka. Patut menjadi catatan penting, mereka harus tahu dan mengukur kadar daya magis yang terpancar dari Bruk Cipung. Ada berita mengabarkan si orang sakti yang berasal dari Jawa Barat tersebut akhirnya meninggal dunia. Beberapa warga yang pernah berpapasan gaib penjaga Bruk Cipung berwujud wanita cantik berpakaian prajurit. Wanita bersenjatakan lengkap seperti keris terselip di balik pinggang.
pedang terhunus di tangan kanan, seakan siap mengajar siapapun yang berani kurang ajar atau menantang kedaulatan keraton Kajiman Pantai Utara berdasarkan perintah junjungan tunggalnya Ratu Putri Kanjeng Dewi Lanjar. Lain halnya pengalaman Anjar yang bertempat tinggal di sekitar Pasar Batang. Suatu ketika ia dibuat kapok ugal-ugalan berkendara di jalanan, terlebih rute Bruk Cipung. Ia pernah mengalami kejadian naas bersama dua temannya, masuk rumah sakit hampir 1,5 bulan lamanya. Usianya terhitung belasan saat itu, anak bandel dan selalu membuat ulah, tak pernah sedikit pun mengindahkan kata-kata orang tua. Mabuk dan berkendaraan sangatlah berbahaya dimanapun jalannya. Ketahuan petugas keamanan, pasti langsung digelandang karena membahayakan keselamatan orang lain. Anjar mabuk berat, berjalan pun serasa tak mampu. Dituntun dua orang temannya yang juga sama-sama sempoyongan akibat kadar tinggi alkohol terkonsumsi tubuh. Berniat pulang dari tempat pesta di sisi ujung mercusuar TPI Klidang Lor, bersebelahan dengan objek wisata laut Pantai Sigandu, salah satu andalan tempat rekreasi Kabupaten Batang yang menyuguhkan pemandangan indah. Sekitar jam 1.30 dini hari, kendaraan roda 2 yang terhitung butut tersebut dipacu sekencang mungkin. Handle gas sampai mentok ditarik menghasilkan kecepatan 100 km per jam, terbaca dari jarum speedometer motor. Berjalan saja tak karuan, berkendara pun meski melaju kencang tapi tak berarah kanan kiri seperti ular berjalan. Areal persawahan gelap gulita dan tak begitu tebal kabut menyelimuti 10 meter mendekati Bruk Cipung. Mata Anjarani yang duduk di tengah melihat gadis belia dengan postur aduhai serta berambut panjang sebahu berdiri seorang diri. Dari hasil sorot lampu motor, samar-samar tergambar wajah ayu yang menyunggingkan senyum kecil bibirnya. Laju motor diperlambat, mereka dekati si cewek misterius tersebut mengajak berkenalan. Tak ada kata balik yang membalas godaan-godaan Anjar CS. Tiga lelaki semakin berani, tangan-tangan mulai nakal, main cubit karena gemesnya. Nafsu mulai meraja di otak yang sedari awal memang sudah tak terkontrol itu. Tak bisa berpikir normal, bagaimana mungkin ada wanita cantik berani sendirian di tengah malam, bertemankan suara belalang dan katak. Saat Anjar menjabat tangan wanita misterius tersebut, sontak terdengar keras suara ketawa cekikikan khas hantu kuntilanak. Tubuh gadis jadi-jadian terbang dan raib di balik pohon peneduh jembatan. Seiring berakhirnya pertemuan naas tersebut, motor langsung melesat tak terkendali, tetapi malah terpelanting dan jatuh di aspal. Luka parah yang diderita mengantarkan Anjar dan teman-temannya ke rumah sakit setelah ditolong beberapa orang yang melintas. Bruk Cipung sampai sekarang secara mistis oleh para penggiat metafisika masih menebar malapetaka atau ancaman bagi siapapun yang berani kurang ajar di areal tersebut. Angka-angka kebrutalan dan keberingasan dedemit setempat dapat diredam bila mana manusianya terbuka hatinya dan selalu bersikap santun. Karena di Bruk Cipung tak hanya ada kehidupan dimensi lain, namun lebih dari itu, sebuah pintu gerbang kerajaan Kajiman yang menghubungkan istana yang disinyalir berada di tengah laut objek wisata Pantai Selamaran di Kota Pekalongan dengan taman sarinya yang berkawasan di zona Pantai Sigandu. Menjaga hubungan dinamis sosial mistis memang sangat perlu supaya terjauh dari hal-hal yang tak diinginkan. Dahulu, kalau ada warga nelayan yang tinggal dengan lokasi Bruk Cipung yang setiap akan mengadakan hajatan, selalu mengirim aneka hidangan khas sesaji yang dimaksudkan juga turut mengundang dan melestarikan hubungan batin dengan makhluk gaib supaya tidak saling mengganggu. Kanjeng Dewi Lanjar adalah tokoh nomor 1 dalam jagat dunia mistik. Sebagai penguasa gaib yang membawahi wilayah pesisir pantai utara Pulau Jawa, ada sisi selatan mesti selalu diimbangi juga dengan sisi utaranya. Pantai selatan ada Kanjeng Ratu Sekar Jagat, lebih tua dan dahulu menempati wilayah bumi ini. Sedangkan Kanjeng Dewi Lanjar dipercaya sebagai wakil penyeimbangnya. Konon, kedua tokoh sentral Kajiman di bumi Jawa Dwipa adalah bidadari kayangan yang terpilih oleh Sang Hyang Widi, dititahkan menghuni kedua pesisir pantai tersebut.
Kanjeng Dewi Lanjar sering menyamar sebagai manusia, datang ke pasar-pasar atau keramaian yang masih berhubungan dengan unsur budaya tradisional. Setiap malam Jumat Kliwon menyempatkan waktu berdiam di Taman Sari. Pada malam itu pula, rakyat penghuni keraton gaib juga berlibur berjalan-jalan ke pasar malam di alun-alun Batang. Kalau kita melihat dari seberang jalan sana, disitulah sumber kepadatan pengunjung yang tiada surutnya. Padahal memiliki jumlah angka kepadatan penduduk desa nelayan itu tak seberapa, dan yang membuat macet sebenarnya makhluk gaib yang juga turut berbelanja di pasar malam ini. Cerita Andi, pedagang di pasar malam. Kepercayaan dari mereka yang membuka lapak di pasar malam itu, bila ada orang aneh terkesan misterius, misalnya pengemis, atau kakek nenek yang menawar barang selalu mereka kasih murah, bahkan terkadang pun ikhlas memberikan, karena mereka yakin kalau barang dagangannya terbeli oleh rakyat Dewi Lanjar, maka di kemudian hari bakal mujur, banyak rezeki, apa yang menjadi dagangannya pasti laku keras, serta habis tak sampai waktunya. Kereta kencana yang ditarik 8 ekor kuda pilihan berwarna kulit tubuh hitam sering terlihat melintas Bruk Cipung, melesat cepat bagaikan tak menyentuh tanah, hanya sekejap pandangan mata. Di dalam kereta itulah duduk Kanjeng Dewi Lanjar, dan ada yang mengabarkan juga saat itu menyebar uang receh serta beras kuning. Sangat beruntung orang menemukan benda tebaran langsung sang ratu. Semua yang mengiring wanita, baik kuda, kusir, prajurit, tak beda jauh dengan kondisi keraton di pantai selatan. Hamparan luas pantai Sigandu bila ditangkap radar mata ketiga berupa sebuah bangunan berciri khas kerajaan, penuh taman bunga serta hiasan-hiasan arca berukir, berdinding relief indah seperti yang tergores di dinding-dinding bebatuan candi. Terdapat juga tahta sang ratu untuk bersantai sambil menikmati aneka suguhan. Salah satu penekun olah rasa yang sering meditasi di bibir pantai, yaitu Edi Joko, mengaku pernah menyaksikan kejadian kehadiran Kanjeng Dewi Lanjar di Taman Sari. Waktu itu hanya membalas salamnya dengan melempar senyum indah. Dia tak berkenan untuk diajak dialog batin. Bersamaan lemparan selendang yang melekat di pinggangnya tersebut, indera keenamnya langsung meredup dan hilang. Saya juga menyadari siapa diri saya, sedangkan beliau seorang ratu, kemampuan sangat jauh di bawah. Sosok gaib yang ramah dan tak mencerminkan unsur negatif, seperti yang diguncingkan orang, bahwa ratu merestui jalan menyimpang atau pesugihan. Tutur Edi Joko yang tidak setuju dengan pendapat Dewi Lanjar dianggap pemberi pesugihan. Edi pun mengaku pernah mendapat petuah dari Kanjeng Ratu yang berisi nilai-nilai kebajikan dalam menjalani kehidupan. Memang, terkadang pada malam Jumat Kliwon terlihat beberapa orang melakukan ritual di sekitar bibir pantai dengan hajat yang cepat terkabul. Percaya bila menepi di lokasi, bertemu sosok ayu Kanjeng Ratu menjadi firasat atau pertanda dari yang dihajatkan tersebut telah terkabul. Peziarah pencari jodoh umumnya terkabul setelah menepi di sini, karena Taman Sari layaknya sebuah lahan berisikan ribuan kembang simbolik dari suatu pengasihan, maka di sini terbaca oleh banyak kalangan memancarkan aura pengasih. Sedangkan tikungan kecil yang masih berupa lahan luas tak jauh loket adalah tempat parkir kereta kencana dan kuda para pasukan elit Kanjeng Ratu. Di situ pula sering terdengar ringkikan kuda serta penampakan kuda tunggangan hilir mudik tanpa penumpang. Aktivitas kuda-kuda misterius ini kerap terjadi selain malam keramat, juga bila akan terjadi banjir, rob besar yang merendam hamparan Tambak Bandeng. Terlebih dulu memberikan pertanda sebagai wujud terjalinnya komunikasi batin yang selaras serta dinamis. Bintang-bintang piaraan Kanjeng Ratu yang hanya dipakai untuk menjemput beliau ketika berkunjung ke Taman Sari ini. Tak banyak yang tahu menau berapa jumlah kuda misterius di tempat itu. Hanya saja suaranya seperti dalam peternakan, terdengar ricuh membahana. Sebuah kandang besar berpagar dinding-dinding kuat dan juga dijaga beberapa pawang yang bertugas akan kesejahteraan binatang, alat transportasi era lama itu. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam,
dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.